Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Suratmin. Kali ini kita akan belajar tentang materi program linier 2 variabel. Materi ini adalah materi matematika umum kelas 11. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1 menyajikan grafik sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dan menyusun model matematika dari masalah program linier 2 variabel. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.1 menjelaskan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel dan program linier 2 variabel dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator yang pertama yaitu menjelaskan pertidaksamaan linier 2 variabel. Kemudian menjelaskan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, menyajikan grafik pertidaksamaan linier 2 variabel, dan yang terakhir adalah menyajikan grafik sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah mempelajari materi pertidaksamaan linier 2 variabel secara mandiri, peserta didik nanti mampu menjelaskan pertidaksamaan linier 2 variabel, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, menggambar grafik sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Pertidaksamaan linier 2 variabel, kita lihat bentuk-bentuknya. Perhatikan bentuk pada pertidaksamaan di bawah ini. X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. X minus Y kurang dari sama dengan 3. X plus Y kurang dari 3. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bentuk-bentuk pertidaksamaan tersebut. Ada berapa variabel pertidaksamaan di atas? Kalau kita melihat pertidaksamaan di atas adalah pertidaksamaan dengan 2 variabel, yaitu variabelnya X dan variabel Y. Meskipun di situ ada juga pertidaksamaan satu variabel, yaitu hanya variabel Y. Berapa pangkat tertinggi dari masing-masing variabel? Kalau kita melihat X plus 2Y lebih besar sama dengan 6, pangkat X dan pangkat Y masing-masing adalah berpangkat 1. Jadi pertidaksamaan linier adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel maksudnya, dan masing-masing variabel berpangkat 1. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian atau DP ya. Kita misalkan sebuah pertidaksamaan linier 2 variabel, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Ya. Pertama, kita gambar grafik garis AX plus BY sama dengan C. Jadi pertidaksamaannya kita abaikan dulu, kita ubah menjadi persamaan. Jika tanda ketaksamaan berupa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garis pembatas gambar itu adalah garis penuh atau garis tidak putus-putus. Kemudian yang kedua, jika tanda ketaksamaannya berupa lebih kecil atau lebih besar, di sini tidak ada tanda sama dengan, maka garis pembatas digambar, kita gambar putus-putus. Ya, perhatikan ini gambar yang A1 itu
garisnya garis penuh tidak putus-putus, sedangkan garis A2 itu adalah garisnya putus-putus. Kita lanjutkan. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil uji titik. Kita ambil satu titik sembarang, misalnya X1, Y1, yang syaratnya titik tersebut tidak terletak pada garis AX plus BY sama dengan C. Ya, yang pertama, jika AX1, jadi titik X1 dan Y1 kita substitusikan ke pertidaksamaan. Jika A X1 plus B Y1 kurang dari sama dengan C bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas adalah garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian yang kedua, jika AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX plus BY sama dengan C. Kita coba contoh 1. Buatlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Kita selesaikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ubah pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Jadi kita abaikan dulu tanda lebih besar atau lebih kecil, kita ubah menjadi tanda sama dengan 3X plus 2Y sama dengan 12. Kemudian langkah kedua, kita menentukan titik potong sumbu koordinat. Kita perhatikan pada tabel, pada saat X-nya sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 6, sehingga diperoleh titik 0,6. Sedangkan pada saat Y-nya sama dengan 0, diperoleh nilai X sama dengan 4, sehingga titiknya adalah 4,0. Nah, setelah kita menemukan titik-titiknya, kita lukis dalam koordinat kartesius. Kita melukis sebuah garis. Di sini garis melalui titik 0,6, yaitu 6 pada sumbu Y, dan titik 4,0. 4 berada pada sumbu X. Kemudian kita tarik garis penuh, karena pada soal terdapat tanda sama dengan. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah kita menentukan garis, kita lalu menentukan daerah penyelesaiannya. Misal kita ambil titik 0,0, kita substitusikan ke pertidaksamaannya, maka kita peroleh 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 12. Ini adalah sebuah pernyataan yang salah. Artinya titik 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian dari sistem dari pertidaksamaan 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 12. Sehingga ini daerah yang memuat titik 0,0 itu bukan sebuah penyelesaian. Nah, setelah kita menentukan uji coba, kita mendapatkan daerah penyelesaian, maka kita bisa mengarsir daerah yang merupakan penyelesaian. Di sini ada dua jenis. Jenis yang pertama, gambar A, itu daerah penyelesaiannya daerah yang diarsir. Karena 0,0 tadi tidak merupakan daerah penyelesaian, maka 0,0 merupakan daerah yang bersih. Sedangkan gambar yang B,
itu adalah daerah penyelesaiannya yang bersih. Karena 0,0 itu bukan sebuah penyelesaian, maka 0,0 diarsir. Dan yang bersih adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Demikian untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya bisa kita lihat pada tayangan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.